yang saya ketemu hanya abun. Abun itu artinya bapak. Kemudian saya lihat kok kita bilang ibu, kok disandarkan kepada perempuan. Saya lihat di bawah alif itu ada yang berbaris bawah. Makanya yang berbaris bawah itu pasti perempuan, karena perempuan tidak boleh dari atas, dia harus dari bawah. Makanya jadi ibu yang asalnya abun. Tapi abun itu artinya bapak. Ibu bisa menggantikan bapak, tapi bapak tidak bisa menggantikan ibu. Makanya ibu itu disebut oleh Nabi memberikan kemuliaan kepada perempuan itu sampai 3 kali. Ibumu, kepada siapa saya akan berbakti? Ibumu. Setelahnya ibumu, selanjutnya ibumu, baru bapak. Itulah hebatnya ibu. Karena ibu itu juga dapat menghidupkan yang mati. Ya, ibu itu dapat menghidupkan yang mati. Yang mati semangat bisa dihidupkan kembali. Dan bahkan yang mati-mati, kehidupan seorang ayah yang dia punya bisa dihidupkan oleh ibu. Makanya ibu itu, perempuan itu bisa menghidupkan segalanya. Iya kan? Perempuan apa hidup? Kan? Iya, tapi dia bisa menghidupkan yang mati-mati ini. Itulah hebatnya ibu, akhirnya menjadi semangat. Itulah hebatnya ibu. Nah, itu dari semua. Tadi saya berbincang dengan ibu saya dan lalu saya bilang, "Mak, bahasa saya Ina." Ya, mungkin ada yang tidak paham. Ya, tapi milik itu, "Mak, Ina, Ibu, Oro," kan? Ya, saya bilang, di mana tempat saya belum mematuhi ibu. Sebelum beliau berpidato tadi, saya berikan semangat. Karena beliau itu tidak pernah berpidato, dia hanya berpidato di saya saja. Dan saya bilang, jangan berpidato di yang lain, ya, berpidato di hadapan anakmu, karena saya penikmat pidato beliau. Ya, makanya setiap kami kecil selalu didendangkan dengan cerita. Ya, kami dulu banyak cerita ibu saya, ya, memberikan motivasi kepada Al-Fakir dan seterusnya. Dan beliau adalah guru ngaji saya pertama, adik-adik. Ya, tanya aja beliau ini. Bahkan kalau saya tidak bisa itu, ya, mentang kayu lebung kake, ya, cedak sama tejet. Nah itu, ya, erem mimpung tetap ngaran erem, yang kerberang, ya, impung tejet, kepas. Lek mas. Mau bahasa cinta gemas gitu ya. Ya, bahkan kalau kita pergi bermain-main itu, ya, beliau marah, ya. Karena apa? Karena cintanya ibu kita kepada kita. Makanya, ya, saya berusaha untuk membuat beliau, ya, tidak sakit hati. Saya berusaha bagaimana cara saya sebagai seorang anak memberikan kebahagiaan kepada beliau. Makanya saya bilang, apa tempat saya belum mati? Ibu saya mikir, apa ya? Ya, karena nikah. Ya, saya bilang sama ibu saya, tanya aja beliau ini, "Mak, setelah saya selesai S1, saya bilang sama ibu saya, sekarang ibu mau apa? Ya, apa keinginan ibu kepada saya?" Apa kata ibu saya? "Lanjutkan sekolah." Saya pikir, nikah nah. Ternyata tidak. Saya mikir, ya sudah. Ya. Setelah itu, mohon maaf adik-adik, bukan berarti apa-apa. Ada yang ngajak kita nikah juga kan? Ya. Tapi saya mikir adik-adik, mikirnya begini, nikah itu hukumnya sunnah, bahkan akan makruh jadi saya, seperti saya gitu, karena belum punya apa-apa. Taat kepada ibu itu hukumnya wajib. Sekarang saya dahulukan mana? Apakah saya harus mendahulukan sunnah atau mendahulukan wajib? Itu yang menjadi pikiran saya. Makanya saya bilang, ya sudah, taat saja sama orang tua. Ya, taat saja. Urusan cinta belakangan. Yang penting cinta kita kepada ibu kita. Ya, itu yang kita utamakan ketimbang cinta yang lain. Ya, tinggalkan yang lain demi cinta ibu kita. Makanya ibu saya ketika itu saya selalu curhat kepada beliau, baik dari segi semuanya adik-adik. Bahkan masalah perempuan saja saya curhat juga. Ya,
saya curhat juga sama ibu saya, ya, dan ibu saya selalu memberikan nasihat, ya, begini-begini. Kenapa ibu kita lebih berpengalaman, adik-adik? Kenapa ibu kita itu melarang kita untuk menikah di waktu usia muda? Ya, karena dia yang lebih berpengalaman duluan, sehingga dia tidak mau apa yang dia pernah rasakan dulu itu yang akan terjadi sama anaknya. Kenapa adik-adik dilarang memegang api oleh ibunya? Karena ibu kita sudah tahu bahwasanya api itu panas. Kenapa kita dilarang memegang pisau oleh ibu kita? Karena dia tahu bahwasanya pisau itu digunakan, nanti kalau salah cara penggunaannya ketika masih kecil bisa jadi akan memudaratkan diri kita. Dari mana dia tahu? Dari pengalamannya. Maka ibu kita lebih berpengalaman, ya, sehingga saya lebih mengutamakan apa kata beliau, ya sudah, ya, lanjutkan saja dan seterusnya. Makanya kemarin saya tumben ngupload foto dari kecil sampai besar, ya, karena saya ingat dengan hari ibu juga. Makanya alhamdulillah sebelum kemarin tadi malam saya pulang ke rumah untuk memperingati hari ibu. Ada yang mengatakan memperingati hari ibu itu begini-begini, tidak usah didengarkan. Intinya kebaikan itu adik-adik. Ya, setiap hari memang hari itu adalah hari ibu. Ya, tidak ada yang tidak mengatakan itu. Tapi andai kan tidak dibuatkan hari ibu, mungkin tidak ada yang akan ngupload fotonya. Kalau setiap hari ibu, setiap hari Anda harus upload foto seharusnya. Ya kan? Dan seterusnya. Maka untuk itu bagi adik-adik semua, silahkan bakti sama orang tuanya. Apa keinginannya mudah. Dulu kami ketika mondok adik-adik, dan bahkan ibu saya yang paling khawatir karena saya itu adalah anak yang selalu apa pastinya? Paling kembu. Paling kembu. Paling kembu. Paling manja. Paling manja saya adik-adik. Ya, saya paling manja. Bahkan sampai SMA pun saya masih tidur dengan orang tua. Iya. Ya, karena saya tidak bisa pisah dengan ibu saya. Ya, bahkan kalau ibu saya sakit itu tidak ada, maksud saya yang mijit itu pasti saya aja yang dicari, ya, 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 saya aja yang dicari. Mana saya ini?